moderatornya Arni Tri Pisrani dan notabennya Safira Hermansyah untuk naik ke atas panggung memandu pemaparan materi ke-16. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Saya persilahkan kepada pemateri untuk naik ke atas. Sebelum materi dimulai, saya akan membacakan profil dari pemateri kita kali ini. Nama Alisa Nur Zamzani, kelas 11 A1, NAI 060 garing angka Romawi 4 PD titik 16 garis datar Makassar garing 2024, jabatan anggota divisi KSP. Alamat Jalan Pontiku nomor 114A, nomor telepon 0882 45 07 8244. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, sebelum masuk ke materiku, mau kak kasih lihat dulu satu video. Mau diulang? Ulang. Ada yang tahu itu dari series apa? Saya kak. Nggak tahu? Tidak kak. Tahu? Squid Game. Nah, betul sekali. Itu tadi dari seri Squid Game yang ada di Korea. Tapi dari cuplikan yang aku kasih lihat, ada yang sadar enggak kalau ada kejanggalan di situ? Ada yang sadar? Apa? Ada masuk krunya itu di belakang layar. Ya tahu, cocok ki. Foto aja. Open. Nah, dari yang temannya tadi bilang, itu kalau semisal ada krunya bocor. Dan betul sekali, di cuplikan yang tadi itu ada krunya yang bocor, kru kameramennya. Ada yang tahu kenapa bisa bocor, Ki? Kamu mau bicara tadi? Kamu? Enggak. Ada yang tahu enggak? Enggak. Nah, jadi kalau film sebelum sampai ke tahap tayang seperti di Netflix, bioskop, drama, Viu, Drakor.id dan aplikasi streaming lainnya itu ada berbagai tahap yang panjang sekali buat sampai ke tahap tayang. Coba sebutkan satu saja tahap. Tahap apa? Sebelum sampai ke tahap tayang. Sebelum sampai ke tahap tayang itu tahap-tahap apa saja yang menurutmu? Trailer. Oke, boleh. Tahap apa? Apa kak? Maksudnya? Oh ya, cocok sekali yang dijawab sama teman-temannya tadi, seperti editing, shooting, trailer, dan segala macam. Tapi dari yang semua teman-temannya sebutkan itu, ada satu tahap yang Pandu lakukan, tapi kalian tidak sebut, yaitu penyortiran pasca produksi. Sebelum masuk ke intinya, mau kami minta dulu satu orang buat jelaskan sesuai pemahamannya saja pasca produksi itu apa. Kamu paham enggak pasca produksi itu apa? Sesuai pemahamannya saja. Enggak? Sebelum tayang. Sesudah atau sebelum tayang? Kayak diedit atau apa? Enggak apa-apa sih. Jadi tahap-tahap sebelum. Sesuai pemahamanmu pasca produksi itu apa? Sesudah itu Penentuan lokasi.
sama pengambilan syuting, terus editing, baru trailer. Cocok yang dibilang sama temannya tadi. Jadi, pasca produksi itu adalah proses setelah pengambilan gambar pada saat proses syuting. Nah, ini kan yang saya jelaskan itu pasca produksi toh. Kalau penyortiran, ada yang bisa jelaskan sesuai pemahamannya saja. Penyortiran itu apa? Pasti kayak mungkin sering-sering Ji dengar itu penyortiran itu apa. Kamu? Ya. Penyortiran itu sesuai pemahamanmu Ji. Sortir. Iya. Sebelumnya pasca produksi tuh filmnya dipotong, yang nyortir potong. Kalau sortir apa? Potong. Cocok juga sama yang dibilang sama temannya tadi. Jadi, penyortiran itu adalah proses pemilahan dan pengelompokan rekaman-rekaman yang benar dan sudah sesuai naskah. Boleh difoto? Sudah? Nggak tahu ada temennya. Belum Arni. Masih koperasi. Jadi, penyortiran itu merupakan tahapan yang penting karena di sini dipastikan kalau semisal rekaman-rekaman yang telah kita ambil itu sudah benar dan sudah sesuai naskah. Tidak ada kendala seperti kayak kru di Squid Game yang tadi kelihatan kameramennya bocor. Catatan. Penyortiran itu ada 3 hal yang mesti kita sortir. Yang pertama, rekaman. Rekaman itu berisi dari video-video yang telah kita ambil pada saat syuting. Dan yang kedua adalah suara. Suara itu jika mic-nya itu terpisah pada saat pengambilan gambar. Dan yang ketiga ada dokumentasi. Kalau dokumentasi itu hanya terdiri dari foto dan juga video. Di rekaman itu kita sortir sesuai per scene. Jangan dulu. Nah, di scene-nya itu ada folder yang benar maupun salah. Terus, misalnya nih, pada saat syuting kita hanya take sebanyak 3 scene saja. Di 3 scene itu berarti dalam foldernya itu kita buat folder per scene-nya. Misal scene 1, scene 2, dan scene 3. Terus cara kita bedakan folder per scene-nya itu bagaimana? Dengan cara seperti ini, rekaman. Cara kita bedakannya itu bagaimana? Dari misalnya lagi dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Cara bedakannya itu bagaimana? Nah, ada 2 cara. Yang pertama dengan naskah, dan yang kedua itu dengan catatan yang kita catat pada saat proses syuting, dan catatannya itu berisi rekaman-rekaman yang benar. Catatan. Tadi kan saya bilang nih, di rekaman itu kita bagi per folder. Ada yang benar dan ada yang salah. Terus, misalnya hari ini kita syuting sebanyak 3 scene. Jadi otomatis kita buat apa?
folder tiap scene 1, scene 2, dan scene 3. Nah, terus kita mau rename nih supaya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Cara rename-nya itu ada 2 cara. Ada yang 4 angka dan ada juga yang 3 angka. Sorry. Nah, di sini ada yang 4 angka toh sama yang 3 angka. Kalian bisa lihat. Jadi, di angka pertama itu menandakan kalau dia script. Script itu kalau semisal di dalam naskah pandu itu lebih dari 1 script. Jadi, kita menggunakan dengan angka script. Sedangkan yang di 3 angka itu kita tidak mulai dengan angka script. Karena apa? Karena yang berarti cuman 1 script saja di naskahnya. Terus angka selanjutnya itu menandakan kalau dia berada di angka sin. Jadi setelah script itu kita menandakan kalau misalnya angka sinnya. Nah, di 3 angka itu kita mulai dari angka sin. Kita tidak mulai dari angka script karena yang tadi saya bilang kalau semisal dia berarti hanya menggunakan 1 script saja. Selanjutnya, setelah angka sin itu dia menggunakan 2 titik ini menandakan angka apa? Dia menandakan di angka adegan. Sama juga di yang 3 angka ini. Setelah angka sin itu menandakan kalau semisal dia adalah angka adegan. Nah, angka terakhir itu apa? Yaitu angka tag. Di sini 3, berarti dia menandakan kalau semisal tag-nya itu sudah yang ketiga kali. Sama juga dengan yang di bawahnya. Dia berada di angka tag. Setelah menuliskan angka seperti ini, kita juga tetap menuliskan keterangan dari sedikit naskahnya. Misalnya, di sini tertulis Makfira memulai dance-nya. Berarti setelah angka-angka ini, kita menulis sesuai keterangannya sedikit. Makfira memulai dance-nya. Sama juga dengan yang 3 angka tadi. Di 3 angka itu, kita juga menuliskan sedikit keterangannya sesuai yang ada di naskah. Jadi, kita sebagai penyortir itu harus mempunyai naskah. Karena tanpa di situ juga kita tidak bisa berpatokan. Selanjutnya, nah, contohnya setelah tadi kita beri rename, itu contohnya akan seperti ini. Seperti yang di atas, 1.1.3 Makfira dance. Dia berarti berada di scene 1, adegan 1, tag ketiga dan Makfira dance. Ada yang mau kami minta 1 orang buat jelaskan kenapa yang contoh awal tadi itu 3 angka Ji. Yang tadi kan? Yang 1.1.3 itu kenapa 3 angka saja? Karena tidak ada skripnya. Kan dinas tetap pakai Oh, skrip. nggak tahu Kak. Nah, kenapa 3 angka saja? Karena yang tadi saya jelaskan, kalau 3 angka itu berarti dia hanya menggunakan 1 skrip, tidak lebih dari skrip. Menggunakan 4 angka karena apa? Karena berarti naskahnya itu lebih dari 1 skrip. Dia menggunakan skrip 1 dan skrip 2. Jadi supaya kita bisa menandakan yang mana skrip 1 dan skrip 2 di awal, pasti kita cantumkan yang mana skrip 1 dan skrip 2. Jadi paham itu kalau 3 angka itu hanya 1 skrip dan yang 4 angka itu berarti menggunakan skrip. Lebih dari 1 skrip. Selanjutnya, penyortiran suara. Jangan dulu. Penyortiran suara itu penyortiran suara itu sama juga dengan penyortiran rekaman. Yang membedakannya itu apa? Yang membedakannya itu ketika
pada saat pengambilan suaranya itu kita langsung hapus jika ada yang salah. Tetapi cara rename-nya itu sama halnya dengan rekaman. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi itu kita bagi menjadi dua, ada yang video dan ada yang foto. Nah, ketika tadi kita sudah rename semuanya, kita masukkan tiap per folder. Di sini terlihat setelah kita rename namanya, kita masukkan ke folder sesuai scene-nya. Dan yang salah, tetap kita juga bagi tiap per scene. Nah, setelah tadi kita lakukan penyortiran tadi itu, ada 2 tahap lagi yang akan dilanjutkan. Yang pertama itu kita upload di OneDrive, dan yang kedua kita simpan di hard disk. Gunanya kita upload di OneDrive itu agar semua anak pandu bisa mengakses, bisa download, dan bisa lihat. Dan gunanya kita simpan di hard disk biar semisal kita ada kendala di bagian OneDrive, kita masih punya cadangan di hard disk. Nah, contohnya kalau semisal di OneDrive itu seperti ini, di OneDrive bersama pandu. Next. Nah, itu dia tadi penjelasan saya. Sekarang mau Kak praktek. Mau Kak minta candu-candunya buat tutup matanya. Terus nanti mau Kak tunjuk 1 orang buat naik ke atas praktek. Tutup matanya dong. Kamu naik. Ayo sini, naik. Nah, di sini ada 1 rekaman. Mau Kak minta kamu buat ubah namanya itu yang 4 angka. Mau Kak minta kamu ubah namanya yang 4 angka tadi. Udah. Iya. Hah? Apa? Tekan F2. Itu. Ya. Tahu Jito kalau mau ganti namanya itu apa yang diketik? F2. Nah, di sini mau Kak ubah Ki kalau semisal dia ada di script 1, tag kedua, scene 3, script 1, scene kedua, adegan ketiga, dan tag keempat. Terus adegan keempat. Coba minta wah 1, 2, 3 adegan keempat. Adegan tag keempat. Nah, adegan 3. Adegan 3. Coba nyari tag keempat. Terus keterangannya Makfira sedang dance. Nah, sudah. Bentar. Tepuk tangan dulu tahu buat temannya. Nah, itu tadi temannya sudah benar. Dia berarti berada di, coba sebutkan. Itu skrip keberapa, scene keberapa, adegan keberapa, sama tag keberapa? Pertama itu skrip 1, adegan kedua, tag ketiga. Scene dulu baru adegan baru tag. Scene kedua, adegan ketiga, tag keempat. Oke. Betul sekali tadi sama yang dibilang temannya, dia berarti berada di skrip 1, scene 2, adegan 3, sama tag keempat. Oke, sudah. Nah, itu dia tadi pemaparan dari materiku. Kalau ada yang mau bertanya, kurang dipahami, bisa di chat di WA ataupun di IG ya teman-teman. Sarang he, I love you. Muah. Dari candu-candu, yang mukanya candu juga.
Itulah tadi pemaparan materi ketiga hari ini. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab lagi. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Ayo, bertanya. Ada yang mau bertanya atau? Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya persilahkan kepada Dr. Le untuk membacakan kesimpulan dari materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izinkan saya membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dibawakan. Jadi penyortiran dialah tahapan yang sangat penting di tahapan pasca produksi untuk mempermudah editor untuk mengedit dan untuk menghindari adanya kesalahan pada masa produksi. Penyortiran juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu rekaman, suara, dan juga dokumentasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali ke MC.